Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, di sini saya Andri Syahrul Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 18111023. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari hasil review jurnal saya, yakni dengan judul Implementasi Pendidikan Multikultural dilihat dari perspektif guru, kepala sekolah, dan kegiatan siswa di sekolah dasar. Nah, dari judul jurnal yang sudah saya review ini, itu ada keterkaitan dengan tema yang saya presentasikan, yakni peran stakeholder pendidikan dalam implementasi pendidikan multikultural, teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk pada review jurnal ya. Nah, untuk jurnal yang saya review ini dengan berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dilihat dari perspektif guru, kepala sekolah, dan kegiatan siswa di sekolah dasar. Nah, untuk nama jurnalnya, yakni saya mengambil dari jurnal Basic Edu. Nah, untuk volume dan halaman jurnal yang sudah saya review, itu terdapat pada volume 5 nomor 1 atau yang terdapat pada halaman 140 sampai 150. Nah, untuk tahunnya ini tahun 2021. Nah, penulis dari jurnal yang saya review ini yakni ada 3 orang, teman-teman. Yang pertama yakni Sulistiani Putri Rahmadani, selanjutnya Arita Marini, dan yang terakhir Arifin Maksum. Untuk reviewernya yakni saya sendiri, Andri Syahrul Prayoga. Nah, untuk tanggal saya untuk mereview jurnal tersebut itu tepatnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Nah, pada jurnal tersebut terdapat tujuan penelitian, teman-teman. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan pendidikan multikultural ditinjau dari perspektif guru, kepala sekolah, serta kegiatan siswa. Nah, untuk kegiatan siswa ini itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang terdapat di lembaga pendidikan yakni SDS Yasporbi 1 Jakarta Selatan. Nah, yang terakhir ada subjek penelitian. Nah, untuk subjek penelitian pada jurnal yang sudah saya review ini yakni kepala sekolah dan 4 orang guru. Nah, untuk 4 orang guru ini terdiri dari guru kelas tinggi, guru kelas rendah, terus guru agama Hindu, dan yang terakhir guru ekstrakurikuler. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu, teman-teman, untuk guru kelas tinggi dan guru kelas rendah ini dibedakan. Nah, untuk guru kelas tinggi ini terdapat pada kelas 6 sampai kelas 4 atau sebaliknya 4 sampai kelas 6. Nah, untuk kelas rendah ini kelas 1 sampai kelas 3. Nah, untuk tupoksi guru untuk melaksanakan pendidikan multikultural itu juga berbeda. Seperti untuk kelas rendah itu hanya pengenalan tentang pendidikan multikultural. Kalau kelas tinggi itu dalam pelaksanaannya seperti diskusi, terus tentang solusi dan lain sebagainya. Itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk pada pokok penelitian jurnal yang sudah saya review ya. Nah, saya menemukan pada pokok penelitian ini, pada kajian pokok penelitian, pada dasarnya fungsi sekolah tidak hanya sebagai institusi yang memperdayakan dan mengembangkan potensi kognitif maupun psikomotor siswa saja, melainkan juga menekankan pentingnya pengalaman nilai-nilai multikultural di tengah perbedaan sosial yang ada. Nah, kemudian dalam rangka menanggulangi konflik sosial yang semakin marak, maka diperlukan penanganan secara represif dan preventif. Nah, peran dari stakeholder pendidikan juga meliputi yang pertama kepala sekolah selaku pemegang otoritas tertinggi pada institusi
atau pada lembaga pendidikan. Dan selanjutnya guru juga sebagai stakeholder yang sangat penting juga guna untuk apa? Guna sebagai pelaksana pendidikan multikultural yang ada di lembaga pendidikan. Teman-teman, di sini perlu dipahami terlebih dahulu ya tentang stakeholder, tentang penanganan represif dan penanganan preventif. Sebelum kita masuk pada hasil penelitian, teman-teman harus mengetahui dulu pada pokok penelitian. Nah, apa itu stakeholder? Ada yang tahu teman-teman? Nah, stakeholder di sini dapat diartikan orang atau kelompok yang bekerja dalam suatu organisasi atau bekerja sama dalam suatu proyek atau pelaksanaan. Nah, sedangkan di sini kan stakeholder pendidikan ya. Nah, apa itu stakeholder stakeholder pendidikan? Dapat diartikan sebagai orang yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas suatu organisasi. Nah, tadi kan stakeholder pendidikan ada apa saja? Kepala sekolah, guru, dan apa? Jajaran, staf, dan lain-lain yang ada di lembaga pendidikan. Nah, perlu dipahami bahasanya keberadaan berbagai macam ras, terus etnis, agama, budaya, dan bahasa memang dapat menjadi kunci dari persatuan masyarakat. Namun di sisi lain juga menjadi faktor timbulnya gesekan. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, ada timbulnya gesekan, terus diskriminasi, bahkan konflik sosial. Nah, kemudian dalam rangka menanggulangi konflik sosial yang semakin marak, maka diperlukan penanganan secara represif dan preventif. Nah, apa itu penanganan represif? Nah, represif ini suatu tindakan yang kerap diterapkan dalam kontrol sosial atau bisa dimaknai suatu tindakan yang kerap diambil untuk menindak pelanggaran atau menindak penyimpangan yang akan terkontrol dan berkurang atas tindakan tersebut. Nah, sedangkan apa namanya penanganan preventif, nah pada lembaga pendidikan itu salah satunya dengan memperkenalkan dan menanamkan atau serta menanamkan nilai-nilai multikultural pada jenjang pendidikan formal. Nah, tidak hanya itu teman-teman. Nah, fungsi sekolah itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tidak sebagai, eee, institusi yang memperdayakan dan mengembangkan potensi kognitif maupun psikomotor siswa saja, melainkan juga menekankan pentingnya dari pengalaman pengalaman nilai multikultural di tengah perbedaan sosial yang ada. Tidak mungkin pada lembaga pendidikan itu kita satu ras, satu budaya, dan satu agama. Tidak mungkin, pasti ada perbedaan-perbedaan tertentu pada setiap siswa maupun eh, orang-orang yang ada di lembaga pendidikan. Nah, di sini dalam konteks peran stakeholder dari lembaga pendidikan tersebut, guru itu sangat penting untuk melaksanakan pendidikan multikultural. Nah, apa saja guru itu sangat penting dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu mendesain model pembelajaran berbasis multikultural. Nah, yang kedua yaitu membentuk multikultur oriented yang berfokus pada aspek keadilan sosial serta keberagaman budaya bagi siswa. Nah, yang ketiga yaitu menginternalisasikan implementasi karakter kebinekaan. Nah, untuk menginternalisasi implementasi karakter kebinekaan ini, guru itu harus siap mengintegrasi dari pendidikan multikultural. Sebagai contoh, teman-teman, kan di sekolah dasar itu kan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, guru ini harus siap untuk mengintegrasikan
apa namanya, pendidikan multikultural itu diintegrasi pada, pendidikan kewarganegaraan seperti bab tentang kenegaraan ataupun yang lainnya. Kita memperkenalkan bahwasannya negara Indonesia itu, banyak berbagai suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Itu bisa dikenalkan terlebih dahulu pada, kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai 3 dan kelas tinggi untuk mendiskusikan hal tersebut pada kelas 4 sampai 6. Nah, lebih lanjut, selain guru ya teman-teman, stakeholder pendidikan itu tidak hanya guru, tapi juga kepala sekolah. Itu sebagai pemegang otoritas tertinggi pada institusi pendidikan atau pada lembaga pendidikan. Nah, melalui, kebijakan kepala sekolah, eee, atas kontribusinya untuk mengimplementasi pendidikan multikultural, yakni dengan cara menyiapkan tenaga pendidik, yakni guru dan kependidikan seperti staf TU dan lain sebagainya yang berkualitas. Ini tugas dari kepala sekolah sebagai stakeholder. Yang kedua yakni penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran multikultural. Nah, yang pertama tadi kan menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Nah, yang kedua itu harus siap untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Nah, yang ketiga ini harus siap untuk penyusunan kurikulum belajar yang memuat nilai-nilai multikultural. Nah, di Indonesia itu sudah ada kurikulum tentang pendidikan multikultural. Nah, mungkin kepala sekolah ini bisa eh, memberitahukan kepada guru-guru untuk menerapkan kurikulum tersebut pada lembaga pendidikan atau guru-guru harus siap untuk mengintegrasikan mata pelajaran kepada pendidikan multikultural. Nah, yang terakhir yaitu pengadaan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang mendukung implementasi pendidikan multikultural. Nah, tidak hanya pada pembelajaran saja teman-teman, tapi pengadaan kegiatan juga dapat menunjang untuk pelaksanaan pendidikan multikultural sebagaimana pelaksanaan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler seperti eh, yang ada di ekstrakurikuler pramuka dan lain sebagainya. Itu kan bisa diterapkan pendidikan multikultural. Begitu teman-teman. Kita masuk pada metode penelitian yang ada pada jurnal yang saya review. Nah, untuk metode penelitian ini yang pada jurnal tersebut yaitu penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif, yakni suatu kajian penelitian yang terfokus pada interpretasi fenomena baik secara alamiah maupun non-alamiah. Nah, untuk metode penelitian jurnal tersebut itu bisa dilihat teman-teman untuk review saya itu menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, teman-teman kita masuk pada hasil penelitian dari jurnal yang saya review. Untuk hasil penelitian yang saya temukan, yang saya review itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah terhadap konsep pendidikan multikultural. Nah, yang kedua yakni peran guru dalam pembelajaran multikultural. Yang ketiga yakni implementasi pendidikan multikultural di kelas rendah. Tadi kan sudah saya jelaskan kelas 1 sampai kelas 3. Nah, untuk yang implementasi pendidikan multikultural di kelas tinggi itu terdapat pada kelas 4 sampai 6. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, peran kepala sekolah terhadap konsep pendidikan multikultural. Di sini perlu dipahami pada dasarnya prinsip pengembangan model pendidikan karakter yang berbasis multikultural telah diimplementasikan oleh guru sebagai role model yang memiliki pengaruh kuat pada diri masing-masing siswa.
Selain itu, kepala sekolah juga sebagai pemegang otoritas tertinggi turut menyukseskan dari pelaksanaan pendidikan multikultural melalui beberapa kebijakan. Dari kebijakan kepala sekolah sebagai pemegang otoritas tertinggi pada lembaga pendidikan. Apa saja dari kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat dilakukan kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari lembaga pendidikan, yakni menyiapkan guru yang berkualitas dan memiliki pemahaman baik tentang keberagaman yang ada di sekolahnya. Nah, di sini kepala sekolah harus siap untuk menyiapkan guru yang berkualitas untuk ataupun dapat melaksanakan pendidikan multikultural yang ada di lembaga pendidikan. Yang kedua, yakni menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran multikultural. Dalam hal ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan kolektif seperti lapangan olahraga, terus perpustakaan, dan hal-hal yang berkaitan tentang implementasi pendidikan multikultural yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal atau di pokok penelitian. Nah, yang ketiga yakni menyusun kurikulum belajar dan mengarahkan guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbasis nilai-nilai multikultural. Nah, di sini eh, guru-guru ini juga harus siap untuk diarahkan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran, guru ini bisa menerapkan atau mengintegrasikan pendidikan multikultural dengan pendidikan-pendidikan ataupun dengan mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Diintegrasikan, bisa. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya mengadakan pelatihan dan workshop khusus guna membekali serta meningkatkan peran guru dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Nah, di sini kepala sekolah itu harus siap untuk melaksanakan pelatihan terlebih dahulu atau workshop khusus tentang pendidikan multikultural kepada guru-guru. Supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan penerapan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan, guru itu sudah siap untuk menerapkan pendidikan multikultural pada siswa-siswa yang akan diajar atau yang akan diarahkan untuk mempelajari pendidikan multikultural. Nah, yang terakhir yakni tadi kan sudah saya jelaskan di pokok penelitian juga ya, pengadaan kegiatan ekstrakurikuler yang terfokus pada pengembangan tradisi lokal dan solidaritas bersama. Seperti ekstrakurikuler tari. Nah, bisa diterapkan atau bisa dikenalkan tari-tari tradisional, tari-tari ya, berbagai daerah, karena tari-tari tersebut kan juga terdapat perbedaan dan lain sebagainya. Ataupun pada pramuka bisa diterapkan pendidikan multikultural pada ekstrakurikuler tersebut dan lain sebagainya. Masih banyak contoh lain, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yakni peran guru dalam pembelajaran multikultural. Nah, perlu dipahami juga teman-teman, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan atau menerapkan pendidikan multikultural yang meliputi yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan juga, guru itu harus peka terhadap adanya indikasi perilaku prasangka negatif, labeling, rasial, dan etnosentris. Terus guru harus senantiasa memperluas wawasannya mengenai aspek-aspek sosial, meliputi perbedaan latar belakang dari siswa, terus agama siswa, etnis, gender, dan status ekonomi siswa. Hal ini sangat penting teman-teman, agar apa? Agar guru itu dapat memahami perbedaan dari siswa tersebut dengan baik serta membimbing siswa supaya menerima
perbedaan sebagai fitrah yang memperkaya budaya manusia. Nah, guru dapat berinovasi untuk proses internalisasi nilai-nilai multikultural. Nah, ini sebagai contoh misalnya dengan mendesain mading kelas atau membuat poster menarik tentang pembelajaran pendidikan multikultural. Selanjutnya, guru dapat menggunakan media. Tadi kan pada kebijakan sekolah kan siap untuk menyediakan sarana dan prasarana ya teman-teman. Nah, sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh kepala sekolah ini dapat digunakan guru dengan menggunakan media elektronik yang berupa, CD, film, ataupun video. Untuk apa? Untuk, melengkapi buku sebagai, literatur tambahan yang dapat memperluas wawasan siswa mengenai, banyaknya keberagaman budaya yang ada di Indonesia ataupun dunia ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau guru hanya stuck di buku, maka, siswa kurang berwawasan luas karena masih banyak media-media ataupun sarana prasarana yang dapat digunakan untuk memperluas wawasannya. Seperti kita menggunakan film. Menggunakan film dapat, memutar video-video tentang, berbagai kebudayaan, berbagai agama, berbagai ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, guru juga dapat menggunakan model pembelajaran tipe kooperatif. Gunanya apa? Guna untuk meningkatkan integrasi sosial di kelas. Nah, teman-teman dalam konteks ini guru memperkenalkan keragaman budaya dan meminta masing-masing siswa untuk menanggapinya. Nah, untuk model pembelajaran tipe kooperatif ini itu bisa diterapkan pada kelas tinggi karena jika diterapkan di kelas rendah itu siswa kurang aktif karena pada kelas rendah tadi sudah saya jelaskan hanya pengenalan-pengenalan saja. Untuk kelas tinggi itu bisa, diajak diskusi ataupun diajak, menanggapi hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan multikultural, teman-teman. Nah, masuk pada poin yang ketiga, yakni implementasi pendidikan multikultural di kelas rendah, yakni terdapat pada kelas 1, 2, dan 3. Nah, untuk, implementasi pendidikan multikultural pada jurnal yang sudah saya review di sini, itu terbagi, ada kelas rendah dan ada kelas tinggi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk kelas rendah di sini, ada cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan dari, pendidikan multikultural, teman-teman. Yang pertama, siswa secara kolektif memperkenalkan beragam bentuk rumah dan baju, terus, baju adat, rumah adat dari masing-masing daerah. Nah, di sini kan perkenalan saja. Terus guru mengajak siswa untuk mencicipi makanan atau makanan daerah yang berbeda sesuai dengan latar belakang daerah siswa. Nah, di sini kan juga pengenalan, mencicipi kan juga pengenalan dari makanan-makanan dari daerah tertentu ataupun daerah-daerah yang, beragam makanannya, teman-teman. Selanjutnya, siswa diajak untuk mendengarkan lagu-lagu daerah, kemudian siswa bisa menunjukkan cara berpakaian yang berbeda tentunya baik dari suku bangsa di Indonesia maupun di negara lain. Nah, di sini guru juga mengajak siswa untuk berpakaian adat. Misalkan pada Hari Kartini, terus pada 17 Agustus dan lain sebagainya kan ada karnaval dan lain sebagainya. Kita kan mengajak siswa untuk berpakaian berbagai macam adat-adat yang ada di Indonesia. Itu ya, teman-teman. Terus guru dapat memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, teman-teman kan waktu SD juga pernah mengetahui ya, bahwasanya di dalam kelas kan juga ada, poster-poster atau foto-foto tokoh-tokoh pahlawan. Misal pahlawan apa, pahlawan Antasari, itu dari mana dan lain sebagainya.
itu bisa dikenalkan lewat, eee, foto-foto dari tokoh-tokoh yang ada di dalam kelas. Selanjutnya guru bersama siswa menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda dari masing-masing agama. Nah, di sini kan, bisa diintegrasikan di pendidikan agama maupun, eee pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir yaitu siswa juga dapat memperkenalkan beberapa kosakata bahasa yang berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, teman-teman kan juga sudah tahu bahwasanya di Indonesia kan, sangat banyak bahasa yang digunakan. Seperti, eee, di daerah saya ya, itu kan, bahasanya berbeda dengan daerah tempat tinggal sampean semua. Nah, itu dikenalkan. Untuk apa? Untuk siswa itu dapat mengetahui bahwasanya di Indonesia itu berbagai macam bahasa yang digunakan di Indonesia, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada, implementasi pendidikan multikultural di kelas tinggi. Kelas tinggi ini terdapat pada kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk implementasi pendidikan multikultural pada siswa kelas 4, 5, dan 6 yang dilakukan di SDS IAS Porbi 1 Jakarta Selatan pada jurnal tersebut itu, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan dari pendidikan multikultural. Nah, apa saja caranya untuk guru-guru menerapkan ataupun mengimplementasikan pendidikan multikultural pada kelas tinggi? Yang pertama yaitu guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif. Tadi pada pokok penelitian kan sudah saya jelaskan, yang menekankan diskusi pada kelompok-kelompok kecil atau small group. Nah, sedangkan untuk bahan diskusi harus memuat topik tentang pendidikan multikultural. Nah, diharapkan melalui proses diskusi ini, siswa dapat bertukar pikiran atau berdiskusi, saling memahami karakter siswa satu dengan lainnya. Di sini kan juga bisa dapat menghargai bahwasanya pendapat itu juga sangat, eee, harus dihargai ataupun, dapat, menerapkan toleransi-toleransi dari berbagai agama, berbagai suku, ras, budaya, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya, guru itu harus dapat menumbuhkan kepekaan dalam diri siswa terhadap informasi. Nah, terutama tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah multikultural. Hal ini dikarenakan mencakup perbedaan etnokultural, agama, demokrasi, pluralitas, dan kemanusiaan. Nah, guru ini, apa ya, diharuskan untuk menumbuhkan kepekaan siswa terhadap, macam-macam perbedaan dari demokrasi, agama, atau plural, atau etnokultural. Gunanya apa? Gunanya dapat menghargai satu sama lain atau dapat bertoleransi dengan siswa lain, gitu ya teman-teman. Selanjutnya guru, eee, dapat menumbuhkan juga dan membiasakan, paradigma multikultural meliputi sikap saling menghormati, toleransi, dan memperkuat dasar-dasar nilai spiritual. Ini masih sama, yaitu, dapat membiasakan siswa itu saling menghormati satu sama lain, terus toleransi satu sama lain, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, yang terakhir, guru dapat membiasakan siswa untuk membaca buku-buku cerita rakyat dari berbagai daerah dan negara lain yang telah disediakan oleh perpustakaan, atau juga bisa memutarkan video dan film tentang pendidikan multikultural. Nah, di sini tugas guru ini sangat berat teman-teman, karena apa? Untuk pembiasaan, siswa untuk membaca itu sangat berat menurut saya. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sekarang, sangat krisis tentang orang-orang untuk membaca. Mengapa demikian? Karena
siswa-siswa kan sudah, apa ya, nyaman dengan, lingkup-lingkup yang, dinyamakan seperti bermain game dan lain sebagainya. Sehingga dia apa ya, dia itu, meninggalkan hal-hal untuk, membiasakan membaca. Nah, di sini guru harus pelan-pelan untuk membiasakan siswa membaca literatur-literatur, baik di buku maupun di, eee, literatur yang ada pada internet dan lain sebagainya. Ataupun juga bisa memutarkan video atau film yang berkaitan tentang pendidikan multikultural yang ada di Indonesia, teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan jurnal. Nah, teman-teman, suatu jurnal itu tidak mungkin tidak ada kekurangan, pasti ada kekurangan dan tentu ada kelebihan. Nah, di sini saya, eee, akan membacakan terlebih dahulu ya kelebihan dari jurnal yang sudah saya review. Yang pertama yakni jurnal ini tidak hanya menjelaskan tentang peran penting guru saja dalam penerapan pendidikan multikultural, melainkan juga menyorot peran kepala sekolah juga dan kegiatan siswa, yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SDS Yasporbi 1 Jakarta Selatan dalam penerapan pendidikan multikultural secara berkelanjutan. Nah, untuk kelebihan yang kedua, yakni jurnal ini memiliki kualitas baik karena termasuk dalam akreditasi Sinta 3. Nah, teman-teman juga mesti tahu ya, apa itu Sinta 3 atau, jurnal yang masuk dalam Sinta 3 itu baik atau, bagaimana dan lain sebagainya. Itu suatu kelebihan dari jurnal tersebut. Nah, kita masuk pada kekurangan jurnal yang sudah saya review. Untuk yang pertama, tata bahasa yang terdapat pada jurnal tersebut dan pemilihan diksi kalimat banyak yang kurang tepat, sehingga seringkali membingungkan pembaca. Nah, untuk kekurangan yang kedua, yakni terdapat penjelasan topik yang bertele-tele tidak langsung pada poin intinya. Hanya itu kelebihan dan kekurangan jurnal yang saya temukan dari jurnal yang sudah saya review. Gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yakni relevansi jurnal dengan topik perkuliahan. Nah, teman-teman, jurnal ini memiliki relevansi erat dengan topik perkuliahan, yakni peran stakeholder pendidikan dalam implementasi pendidikan multikultural. Ini adalah tema dari kelompok 7. Ini ada relevansinya, ada keterkaitannya dengan jurnal yang sudah saya review, yang terfokus pada peran guru, kepala sekolah, dan kegiatan siswa dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Nah, apa saja keterkaitannya? Yakni dari apa ya namanya, implementasi dari pelaksanaan pendidikan multikultural dan stakeholder pendidikan, yakni ada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan seperti staf TU dan jajarannya, teman-teman yang ada pada lembaga pendidikan. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata ataupun kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Akhirus salam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.